Jadi ini ya, Lalu kau menurut Bang katakan Gatot kau ini, nabi. ya Nabi Yesus, tadi dia bilang Nabi Yesus itu bernubuat dan nubuatannya pasti terjadi. Dan itu benaran teman-teman. Ya di sini saya harus Nabi itu mengatakan, ya dengar dulu ciri Bang, aku nabi. menilai. Dengar dulu, Bang. Ciri-ciri nabi itu mengatakan Bernubuat. sesuatu dan perkataannya itu terjadi. Itu ciri-ciri Setuju. nabi. Setuju. Kalau dia tidak bisa bernubuat, itu nabi ngaku-ngaku, nabi tai itu. Ya, boleh. Jadi gini teman-teman ya, nubuatan Yesus, contoh yang terjadi. Yesus sudah mengatakan di kemudian hari akan ada orang yang bernubuat atas nama dia, mengusir setan nama dia, memanggil dia Tuhan. Dan terjadi ya, bayangkan zaman itu, zaman Yesus tuh kan belum ada yang panggil dia Tuhan, betul nggak? Mamanya nggak panggil dia Tuhan, murid-muridnya nggak panggil dia Tuhan. Tapi di kemudian hari, sekarang ini, ada kan orang yang manggil dia Tuhan, bernubuat atas nama dia, mengusir setan atas nama dia, dan Yesus sudah katakan, Yesus sudah bernubuat, orang-orang inilah yang akan dikatakan, enyahlah kamu ya, enyahlah kamu si pembuat kejahatan. Jadi mereka itulah yang akan dienyahkan. Itu nubuatan pertama. Nubuatan kedua yang kita harus pegang bagus-bagus, Yesus juga berkata apa? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan, mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Jadi agama yang dibuat oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dan sesudah ia bertobat atau mengikuti ajaran dia, dia menjadi neraka yang 2 kali lebih jahat. Jadi ada nubuatan tentang ahli Taurat dan juga orang Farisi yang itu membuat suatu agama dengan cara mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Nubuatan kepada siapakah itu? Saya luruskan caramu yang berpikir salah. Boleh saya luruskan cara berpikirmu yang salah? Silakan. Oke, baik. Yesus mengatakan yang tadi Anda katakan itu bahwa Yesus mengusir orang-orang yang di dalam gereja yang selalu memanggil-manggil nama Tuhan, selalu memuji-muji Tuhan, selalu mengadakan mujizat. Tetapi orang di depan gereja kelaparan, dia tidak kasih makan. Orang minta-minta di sebelah rumahnya, dia tidak kasih minum. Orang yang miskin, dia tidak tolong. Betul. Orang kesusahan, dia tidak tolong. Edis kelaparan. Itulah kalian teman-teman yang tolong. Makanya Yesus mengatakan, kalian si pembuat kejahatan. Pada saat aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan. Pada saat aku haus, engkau tidak memberikan aku minum. Pada saat aku menjadi orang asing, engkau tidak memberikan aku tumpangan. Lalu yang ditolak itu mengatakan, kami tidak pernah melihat engkau lapar, Tuhan, minum. Itu karena kau tidak melakukan kepada saudaraku yang paling miskin, paling hina di sekitarmu. Itu. Oke. Jadi pertama ya, aku agak bingung. Jadi itu kebenarannya. Jangan kau memutar balik Alkitab. Nggak apa-apa, kita ikut cara Abang. Jadi aku pertama agak bingung sejak kapan Yesus kenal dengan gereja, ya, entah dari mana gerejanya ini, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi sudah dibilang ya, Yesus marah kepada orang-orang yang tidak membantu orang-orang di luar gereja. Artinya yang di luar gereja tuh bisa diartikan non Kristen juga lah ya, karena di luar gereja kan makanya kami orang Kristen diwajibkan menolong semua orang sesama kami, tidak pandang dia Hindu, Buddha, Islam, apa semua Bang Ganteng, tolong transfer kasih Oji sama Kores nih, belum makan orang ini 2. Betul itu, betul. Kalau belum makan ya jual itu HP. Lah, Saya tadi belum dibilang makan, disuruh. Pak. Belum Apa makan aja nih? saya, belum makan siang. Bantulah Bang, tadi Abang bilang harus bantu, nanti dienyakan sama Yesus. Gimana sih? Kirim rekeningnya sini, Akhirnya Boleh dikirim nih, Pak. Saya ini nomor rekening saya Pak, BCA Pak. 1,5 juta aja ya, 1,5 ya. Iya. Ya, nggak apa-apa Pak. Tepat. Kalau nggak beli saya paus, udah Pak tuh Pak. paus kasih. BCA Pak. Paus aja Pak, paus Pak. Paus. Udah tampilkan di layar. Enggak. Itu sudah kasih. tuh Pak, itu Pak, udah Pak. Atau Nomor 2, saya nomor kirim 2. kenapa paus? Yang nomor 2. Kirim paus. Paus aja. aja Pak. Iya. Nomor 2. Berapa ekor? Buktikan Bang, buktikan yang Abang bilang tadi.
Kamu itu cari duit dengan kebohongan di sini di Komal ini. Kebohongan. Kebohongan apa? Kamu cari duit dengan menjual kebohongan di sini. Astagfirullah. Tadi dia yang bilang kayak gitu. Kamu mencari duit dengan menjual kebohongan di sini. Salah kamu. Siapa yang menjual kebohongan, Bang? Dia aja buat beli makan di warteg gak ada duitnya. Tadi dia yang bilang gitu. Kita ikuti kamu. Gimana sih abang ini? Artinya apa? Masalahnya gini, mana Nora? Bang Jul. Saya kasih dia apa Jero? Saya kan ahli psikologi, saya bisa tahu dari segi suara orang yang punya duit dan orang yang pura-pura bahagia. Saya tahu. Kalau jenis suaranya kayak gini, kayaknya apa ya? Masih di bawah, masih di bawah. Enggak, tapi aku Dulu dong. Aku lihat mereka tuh selalu. Nora, kirim nomor rekening Nora. Nora kirim nomor rekening Nora sini. Tuh kan Iya, kelihatan belum dari makan jenis siang, suara Pak. dan kelakuannya kan kelihatan. Ada ya. Oten ini kan lucu-lucu ya. Kita ikuti omongan salah juga kita. Kayak Abang dia ganteng, Pak Jero abang ganteng. makan aja susah. Pak, saya belum Cek makan ada siang, suara nggak? Pak. Mau makan siang, Pak. Belum makan siang saya, Pak. Ada. Woi, Betul, ada. Lanjut, Bang. abang ganteng kau kalau gembel nggak usah banyak gaya kau di sini. Ya, diskusi Dia aja tadi ya. gigit kali aku, cuman ya tuh. Ih. Kau kalau gembel nggak usah banyak gaya kau ya. Diskusi aja diskusi. Lanjut Bang Dio. Aku sakit perut nih. Enggak, maksud aku kalau gembel miskin nggak punya duit itu nggak usah banyak gaya, mau beli paus lah, mau kasih 1,5 juta lah, mau kasih pajero. Beli lah. Pajero. Kalau miskin aja. Udah kalau miskin aja, nggak usah berlagak kayak orang kaya punya banyak uang. Kau makan aja susah. Anak binimu aja setengah mati kelaparan. Dia nggak belum punya Gaya-gaya pula kau bini. mau kasih orang uang. Diskusi aja lah kau. Jangan bikin malu, Bang. Jangan bikin malu. Kita diskusi aja, Bang. Ngomong Jangan apa yang lari. dia nggak tahu. Ngomong apa yang dia nggak tahu kan sesat kamu. Diskusi aja. Diskusi aja Diskusi udah, aja Bang. udah. Diskusi, Bang. Diskusi aja, Bang. Tunggu, udah masuk nggak pausnya tuh? Udah masuk nggak? Bang, bentar, Bang. Mana Pak Paulnya Pak? Mau makan Pak. Udah. Nangis aja Itu dulu, udah Bang. udah terbang tuh pausnya tuh udah. Tongkatmu merek apa sih, Akang? Hah? Tongkatmu? Apa sayang? Ih, Apa sayang? Apa Nora sayang? Enggak apa-apa teman-teman. Dari Bang Ganteng nih kita bisa inilah aja. Sebelah yang seperti ini guys. Nora pipimu tembem banget sih Nora. Low pew. Ah kayaknya bekas makan babi nih, makanya tembem pipinya nih. Suka makan babi dulu ya Nora ya? aku Nora. suka makan daging Yesus. Itu masih ada Mulutmu kau jaga kau ya, Bang Ganteng ya. masih ada minyak Oi, babi Oten. di muka kamu itu Oten Nora. langa. Oi, badigul. Oi, langa. Kau jaga bicaramu, jangan sembarang kau ngomong sini. Enggak makasih kau kasih apa kau itu ngomong kayak gitu. Nah kan, saya kirimin topi kan Nora kan? Ah, parah lo. Baca. Badigul. Ini parah nih. Tunggu saya tunggu saya kirim paus. Tenang. Siapa lagi nih yang tulis tanya sama palsu kau. nih? Yang ini siapa lagi yang tulis palsu nih? Abang, Ya. tanya sama kau. Top up paus Iya berapa? saya. Hah? Top up paus berapa? Top upnya berapa? 500.000? Mana 500.000? Iya toh. Nggak pernah di hatinya udah. Udah aku kirim sama kamu tuh Nora. Ini mirip memang dengan ajaran sebelah ya. Yesus bukan Tuhan, dibilang Tuhan. Orang lain yang kirim, dia bilang dia yang kirim. Waduh, gawat memang. Wah, berarti kamu tuh apa nih? Gaptek. Apa lagi aku gaptek? Wah, aku tarik kembali lah. Malas lah aku kirim lah kalau gitu. Nah, lihat lah. Tarik kembali. Dikirim tapi tarik balik. Baru aku tahu.
Aku baru tahu ya, kalau orang udah pilih paus bisa ditarik balik. Apa aja? Barakallah Bang Udin. Bang Udin tuh yang ngasih tuh. Nora, itu badanmu itu udah gede banget itu. Berhenti makanlah kau itu. Gak boleh ngomong fisik Bang. Kalau mau diskusi aja. Atau ada Bang Dio mau ladenin. Enggak, dia Kamu sambil nanti- ini kamu nanti Jul. keluar pintu, nggak Dia bisa keluar pintu ngeliatin tuh, Nora. Bunda Nora, dia ngeliatin Bunda Nora birahi dia sambil coli. Kacau kali lah kalian nih. Aduh. Terakhir kerjaanku nggak beres. Gini, supaya awet muda, kita harus begini, bercanda, goblok, pintar. Loh, tadi dibilang omongan yang tidak berguna. Kok Kita mulutnya itu gitu harus amat? bercanda, jangan bikin dosa terus dengan mulut. Bikin dosa terus dengan mulut. Aduh. Gas. Aku lanjut kerja dulu ya. Aku diam. Nggak siap kerjaan gue dari tadi gara-gara abang ganteng nih. Kayaknya sekolahnya kurang tinggi kayaknya si manusia satu ini. Makan saya yang diberi. Kalau sekolah kurang tinggi nggak? Saya bisa main HP tuh. Ngerjain apa kau? Jul? Hah? Gimana Nora? Bang Dio, Mas Bang Dio. Mampus kau Nora, Bang Dio. udah di toilet dia. Nah kau lihat tuh suaranya, udah di toilet dia. Aduh birahi anak orang gara-gara kau. Iya. Parah kau Nora. Saya udah tahu. Nora. Udah tahu saya itu. Nora, kamu udah punya suami belum? Nah dengar ya teman-teman, udah di toilet dia, udah di toilet. Bahaya ini memang. Gila ini orang. Nora, kamu udah belum? Udah suara air, anjir. Udah dengar suara air. Teman-teman bisa dengar. Ya? Nora, kamu udah punya suami kah belum? Itu Bang Dio itu suaminya. Bang Dio yang tadi itu suaminya. Oh, suaminya. Wah, nggak boleh dong ganggu istri orang, haram. Loh, kok ganggu istri orang sih? Ya Kan istri itu orang suaminya. kan? Istri apa? Suaminya Nora kan? Ya Bang Dio itu suaminya Nora. Oh, artinya saya salah dong, nggak boleh Salah, ganggu minta istri maaf orang. makanya Bang. Abang terlalu cepat birahi sih Bang. Enggak, kami orang Kristen nggak suka birahi. Sukanya apa? Bersundal? Ya sukanya yang pikiran yang aja. Ya bersundal ya Bang. Iya, Marilah kita bersundal itu kan bersuka-cita, artinya bersorak-sorai ya. pergi menyembah Tuhan lain selain bersundal itu maknanya pergi menyembah Tuhan lain selain Tuhan Yahweh. Oh itu artinya bersundal. Ya itu maknanya itu. Oh. Bang Ganteng, boleh tanya nggak? Halo Bang Ganteng, ini jaringan Abang Nora Ganteng. muncul lagi. Nora nongol lagi deh Nora. Bang Ganteng, Yuk, iya sayang. boleh nanya-nanya nggak Bang? Itu kenapa Islam nggak makan babi? Oh, Nora jangan ketawa seperti itu, kayak kuntilanak kamu tawa itu. Aku dengar ketawa kamu kayak kuntilanak. Suka-suka aku lah. Emang kau siapa lagi? Ah, jangan dong. Masa sih gitu ketawanya? Yang bagus kah? Jangan digedein. Ketawanya yang lembut Nora. Jangan kayak kuntilanak. Si Erwin tuh mau nanya. Oh, Iya loh, aku mau nanya Bang Ganteng. Oh iya. Aduh, nanyanya yang bisa aku jawab aja. Kalau nggak bisa, aku sorry ya. Yo, itu boleh nanya gini Bang, Islam kenapa nggak mau makan babi gitu Bang? Ini siapa Nona? Mengapa Islam nggak mau makan babi? Ya karena ikutin keluaran berapa tuh? Dilarang makan babi, unta, kelinci, ikan yang nggak bersisik. Ah itu makanya Islam ikut itu.
Islam ikut Taurat, makanya dia nggak makan babi. Makanya Nabi Muhammad katakan belajarlah Taurat, Injil dan Zabur. Makanya belajar biar tahu. Tapi kenapa bisa makan lembu gitu orang tua? Apa bang? Ini temanya apa ya? Kenapa bisa makan yang berdarah juga, istilahnya macam lembu, kambing? Pakaian temanya apa? Iya betul. Ini Erwin Islam Kristen sih? Kristen. Kan marga gay ya itu. Nggak boleh Marga kita kan- makan, nggak Yes. boleh kita makan ini bang, darah, karena darah itu tempatnya. Enggak si Erwin, kamu mau bertanya sama siapa Erwin? Sama abang ganteng ini. Si ganteng agama apa ganteng? Kristen. Saya Kristen. Dah, berdiskusilah. Erwin Kristen, Ya, Karel Kristen. Kristen. Janganlah kau mute Abang, saya lu Nora. mute. Aduh. Nggak, ini nggak berilmu. Ini kan room edukasi, ini kan room paling terfavorit sejagat raya. Masa naikin yang kayak gitu? Ya, Atau betul. kita balik? Oke. Siapa yang mau diskusi? Bang Karel, silakan Bang Karel. Mau bertanya silakan. Aku dikecilkan aja, aku lagi makan. Ya Bang Parel, silakan Bang Parel. Ya, minta maaf. Ini baru masuk temanya, belum tahu apa Pak Santang. Nggak ada, Gini, mengalir Bang. aja Bang. Mengalir aja Bang. Temanya random, Tanya aja. temanya random. Abang pengennya tema apa? Silakan. Temanya random. Abang bertanya lah. Di sini ada Ustadio. Mana dia? Oke. Terkait Ya nggak apa-apa, tanya aja Bang, tanya aja. kami kekristenan percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ya terus? Nah, karena bagi kami Yesus Kristus adalah manusia dan juga Tuhan. Ya. Oke, sekarang saya minta data ya Bang, tunjukkan datanya. Kalau emang benar Yesus itu seorang Tuhan, saya minta satu data aja. Bisa dimatikan. Yohanes 1 ayat 1. Enggak Bang, bukan itu. Satu data aja Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, sembahlah aku. Kalau Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya adalah firman. Kalau Yohanes 13, 14 itu aku dan Bapa adalah satu. Nanti saya buktikan. Silakan Bang. Yohanes 13 ayat 13. Tahu saya Bang, tahu aku dan Bapa adalah satu. Ternyata itu salah Bang. Ternyata itu adalah aku dan Bapa adalah dua Bang. Coba Abang Itu buka Yohanes 13 nomor 13. Tahu, Bunda Nora tahu. Aku dan Bapa satu, itu salah. Ternyata yang benar di Yohanes 8 Bukan itu pasal... bunyinya. Astagfirullah. Benar kau katakan aku guru dan Tuhan. Tahu Bunda, tahu. Ya udah Bunda aja yang maju. Aku bingung lah sama Kang. Kok aku dan Bapak adalah satu Yohanes 13 nomor 13? Ya ini teman-teman efek kebanyakan makan kecubung. Jadi nggak nyambung mereka dua. Bingung aku. Ya udah lanjut Kang. Coba Ya, Abang baik. buka di Yohanes 8. Buka Yohanes 8 Bang. Yohanes 8 pasal 15 sampai 18 Bang. Ya, dibacakan aja. Minta maaf Oke. saya di Oke, kantor. saya ini ya, saya balikin kamera saya ya. Oke. Ini Bang, kita baca di 15-nya dulu ya Bang, nih. Kebaca nggak Bang? Kebaca nggak? Kebaca.
Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Ini kamu siapa di sini, Bang? Manusia. Hah? Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku menghakimi menurut... Kamu itu manusia, aku itu Yesus. Oke, di sini Yesus ya, di 15 ya. Oke, nah kita baca yang 16-nya, Bang. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Nah, kalau dia tidak seorang diri, berapa orang, Bang? Itu mengacu pada ketritunggalan. Ketritunggalan, berarti dia berdua, Bang. Tritunggal itu 3. satu hakikat dalam 3 pribadi ya. Hakikat manusia. Oke. Tetapi aku bersama dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku siapa, Bang? Bapak. Berarti di sini ada 2 hakikat, bukan 3, Bang. Satu hakikat. Pribadi Satu Bapak. hakikat berarti oknumnya ada 2, Bang. Roh Kudusnya nggak ikut. Pribadi itu pribadi ya. Iya, ini Roh Kudusnya nggak ikut, Bang. Berarti Ya, ada memang. 2, aku dan dia yang mengutus aku. Iya. Memang Roh Kudus tidak disebut situ. Ya, betul. Roh Kudus nggak disebut, berarti ini cuma 2, kasihan tuh. Pribadi. Tuhan tiri. Pribadi Bapa dan pribadi Iya, mengutus Bang. dan diutus. Oke. Oke. 17-nya. Dan dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian 2 orang saksi adalah benar. Ini 2 orang lagi, Bang. Siapa nih? Itu bukan merujuk pada Tritunggal. Iya, ini siapa yang 2 orang ini? Manusia. Siapa namanya? Ya, Alkitab tidak memberikan secara eksplisit ya. Itu terkait. Harus, Bang. kasus yang Harus. Soalnya ini saksi, Bang. Saksi utama, Bang. itu dalam kasus yang beda, bukan terkait kekekalannya. Lanjut dulu. Iya, siapa namanya, Bang? Ya, kalau tidak disebutkan saya tidak tahu. Ah, nggak tahu si Anu lah ya. Oke. Oke, 18 yang kita baca yang terakhir, Bang. Sip. Akulah yang memberi kesaksian tentang diriku sendiri. Nah, ternyata yang memberi kesaksian di sini dia, Bang, Yesus, bukan orang Yahudi, Bang. Ya, betul. Aku Yesus. Lanjut. Kenapa tadi Abang bilang orang Yahudi, Bang? Itu terkait Yesus berbicara Nih, Bang, nih di 18-nya nih. Akulah yang memberi kesaksian tentang diriku sendiri dan juga Bapa. Bukan orang Yahudi. jelas sekali. Yesus memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Kenapa Abang tadi bilang orang Yahudi, Bang? Bapak. Kenapa tadi bilang Abang orang Yahudi? Oh, di situ saya tidak bilang Yahudi. Abang bilang orang Yahudi, Bang. Kok nggak bilang Yahudi? Itu tentang orang Yahudi, Abang bilang. Abang ini, waduh, gimana ini Abang ini? Begini, kalau... Belum apa-apa udah ngibul, Bang. Aduh, pening palaku, Bang. Aduh, nangis dulu lah, Bang. Ya, lanjut. Ya udah, gimana mau lanjut, Bang? Segini aja udah babak belur, gimana sih? Lu sama Bunda Nora aja. Udah babak belur. Ah, malas aku nanti nggak nyambung. Ya emang gak nyambung. Justru di situ yang tidak nyambung. Mudah sekali. Kok saya nggak nyambung? Abang udah ketahuan ngibul loh. Kok saya yang dibilang gak nyambung? Abang tadi bilang itu orang Yahudi. Ternyata setelah dikupas di 18-nya itu adalah Yesus dan Bapa. Kenapa kita tidak nyambung? Tidak mengakui hakikat dari kealahan dan eksistensi Kristus itu seperti apa? Oke, gue ikutin. Gue ikutin narasi lu. oke. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan ya, Yesus lagi dibaptis. Ya, betul. Menclok burung merpati di kepala Yesus adalah Roh Kudus yang berbentuk burung merpati. Lalu ada suara dari surga. Oke? Betul? Pada saat itu siapa di situ yang Tuhan? Burung merpati kah? Yesus yang lagi dibaptis kah? Atau Bapa? Ulang jaringan tadi terpotong. Yesus dibaptis, lanjut. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Lalu menclok burung merpati, Roh Kudus berbentuk burung merpati di kepalanya dan terdengar suara Bapa di atas. Pada saat itu siapa di situ yang Tuhan? Jangan muter-muter, Bang. Disitulah secara eksplisit Tritunggal itu Siapa dinyatakan di dalam situ Alkitab. yang Tuhan? Tuhan itu satu. Ya satu, siapa? Siapa? Yang lagi dibaptis, burung atau suara?
Disitulah muncul 3 pribadi itu yang saya maksud. Astaga naga. Siapa yang Tuhan di situ? Yang 3 orang itu? Kita tidak pernah percaya ada 3 Tuhan. Saya percaya kalian 3 Tuhan. Karena apa? 3 biji yang lagi dibaptis, 1 biji, yang 2 biji burung, yang 1 biji suara Tuhan. Analogi Anda salah. Kok salah? Coba siapa di situ yang Tuhan? Siapa di situ yang Tuhan, Bang? Disitulah kehakikatan daripada Di situ Allah siapa yang Tuhan? Jawab. Yesus itu Tuhan. Tuhan. Yang mencrok di kepalanya? Roh Kudus itu juga Allah. Tuhan. Suara di atas? Ya Bapa sendiri, Allah Bapa sendiri. Ada berapa oknum di situ? Itu yang tidak bisa kalian seperti matematika. Itu yang harus kalian jelaskan secara detail dan secara fakta. Silakan jelaskan. Makanya saya bilang kembali pada Yohanes 1 ayat 1 secara eksplisit itu firman itu menjadi daging. Firman itu logos bahasa Yunani. Oke, terus lanjut. Yohanes 1 ayat 14a itu selalu mengatakan bahwa Yesus menyebutnya sebagai anak tunggal Allah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah itu adalah Allah. Oke. Kalau dia satu hakikat, dia satu pribadi, gua rubah ayatnya. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan firman dan firman menjadi firman karena dia satu hakikat. Itu aliran gnostik. Nah, kan nggak boleh kalau gitu kan dia satu hakikat. Gimana sih? Anda bahas itu aliran gnostik yang kami sudah belajar masih. Loh, gua udah belajar di Vatikan selama 15 tahun tidak menemukan bahwa itu adalah satu, ternyata 3. Karena yang Anda belajar itu aliran gnostik sisme itu. Kok aliran gnostik? Gua aliran liberal. Aliran the Baybon. Liberal itu kan Oh liberal sih. Nah sekarang itu ada 3. Ini Tuhan apa grup boy band? Tunggu kita lanjut Yohanes 1 ayat 1 dulu. Oke lanjut silakan. Nah, gua rubah tuh. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan firman dan firman adalah firman. Gua rubah tuh. Itu sabar Yohanes 1 ayat 1. Hal yang sebanding itu ya minta maaf. Dalam Titus 2 ayat 13 itu. Ya baca. Itu maaf saya tidak sementara pegang Alkitab toh. Saya masuk di sini HP 1 saja nah. Lu mau pinjam ke gua? Nih gua pinjam ini. Pakai veteran di situ ya host. Gua pinjam ini. Ada laptop, ada komputer. Pilih yang mana? Ada HP juga nih. HP lu juga pilih yang mana? Aduh makanya jadi Islam bang, biar kaya bang. Aduh gimana sih? Oh gak bisa. Buat apa saya buang emas? Ini parah nih. Tenang. Kesempatan kita Injil. Intinya terjemahan lai aja tuh. Udah Bun, udah. Oi. Norses. Oi. Udah. Satu nanti nggak nyambung. Biarin lah, malas gua. Nggak paham aku. Orang yang naik ke atas tidak ada bawa data, tidak bawa perangkat, tidak nah, itu yang bikin dalam Titus itu 2 yang bikin saya malas itu. Dalam Titus 2 ayat 13 itu. Baca. Beginilah Bang. Kita kalau diskusi itu setidaknya adalah kalau nggak ada perangkat satu, Bible Anda. Karena itu yang nanti menjadi apa kita, acuan kita, Bang. Oh siap. Saya ngambil dulu ya. Nah, ambil gitu. Nah, gitu dong. Oke. Masa saya diskusi sama orang yang nggak ada bawa apa-apa? Parah. Saya respect sama orang yang pendiskusi, walaupun dia bilang tunggu ya Mbak, saya carikan dulu. Saya respect sama orang yang seperti itu daripada asbun, tidak sesuai dengan ada datanya. Emang konsep Tritunggal ini sebenarnya Bun membingungkan. Jangankan kita, pendetanya aja bingung untuk menjelasinnya. Enggak, itu dari mana dia dapat itu tuh? Bukan dari si Tetanus itu. Bukan.
Yang firman menjadi firman pada mulanya adalah firman. Dari dia, si Karel. Bukan. Itu kan dari siapa? Tertullianus. Oh, Tertullianus. Tetanus. Tertullianus bukan tetanus. Itu bapak gereja. Weh, berarti melintir Bunda Nora ini. Wah, parah ini. Kok ayat dipelintir sih? Bener tetanus. Melintir jauh tuh. Masa pada mulanya adalah firman. Sementara Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mula-mula yang mana Bang Karel? Firman atau Allah menciptakan langit dan bumi? Tunggu, saya masih buka Titus 2:13 toh. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Semua pada mulanya. Mula. Yang mulanya yang mana nih? Pada mula, awal mulai maupun ciptaan itu toh, makanya ada pada mulanya. Pada mulanya firman gimana? Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Diterusin sama dia gehel aja. Ini parah. Saya tanya, apakah kalau firman tidak ada, apakah Tuhan itu tidak ada? sebelum dunia dijadikan. Saya bertanya, kalau firman itu tidak ada, apakah Tuhan berarti tidak ada? Makanya saya jawab, sebelum dunia dijadikan juga Yesus itu sudah ada. Bukan Yesusnya. Karena pada mulanya Allah menciptakan langit dengan bumi dengan cara berfirman. Iya. Pertanyaan saya, kalau firman itu tidak ada, apakah berarti Tuhan itu juga tidak ada? Keren. Tuhan ada. Nah, berarti firman itu bukan Tuhan. Firman itu Tuhan. Oh, sekarang saya tanya, kalau firman itu tidak ada, apakah berarti Tuhan tidak ada? Itulah kenapa saya bilang tadi, kami percaya Tritunggal itu. Makanya kita bukan Tritunggalnya. Yang saya tanya, kalau firman ini tidak ada, apakah berarti Tuhan tidak ada? Tuhan ada. Tuhan ada kan? Ada. Nah, berarti kalau tidak ada firman, Tuhan tetap ada kan? Tuhan tetap ada. Ya. Nah, sekarang kalau Tuhan tidak Tuhan tidak berfirman, apakah berarti Tuhan itu tetap ada? Tuhan itu tetap ada. Berarti firman itu bukan Tuhan. Karena apa? Walaupun firman itu tidak ada, tetap Tuhan itu ada. Aku kasih analogi simpel gini mungkin. Aku kasih analogi nih, biar aku bantuin yang Kristen ya. Jadi gini, kalian tahu bulu jembut? Ya. Waktu kalian lahir, kalian punya bulu jembut nggak? Belum punya kan? Sampai usia tertentu baru keluar yang namanya bulu jembut. Udah usia tertentu baru ada bulu jembut. Apakah bulu jembut itu adalah kalian? Coba saya tanya. Itu aja sih yang lebih simpelnya kan. Karena ada satu waktu di mana firman ini belum ada. Begitu teman-teman. Tapi dia adalah bagian dari diri orang tersebut. Cocok Bang? Jadi lari ke bulu jembut. Janganlah, gigi aja lah bilang. Oh ya gigi aja lah kalau gitu. Kau bulu, suka kali kau bulu-bulu. Si Panjul emang ngehe nih. Iya, pada waktu kau dilahirkan, tidak ada gigi. Nggak ada. Nah, ketika kau berumur 6 bulan, tumbuhlah yang namanya gigi. Gigi susu untuk anak-anak yang baru bertumbuh kan, balita. Nah, apakah berarti gigi susu itu adalah kamu? Tidak kan? Tapi tumbuh di area tubuhmu, yaitu di dalam mulutmu, begitu maksudnya Bang Karel. Sama seperti ketika kamu meludah, ya kan? Karena begini. Sebentar Bang Karel, kamu meludah. Ludah itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari dirimu. Tetapi ketika ludah yang sumbernya dari dirimu, dari dalam mulutmu sudah keluar, apakah berarti ludah yang jatuh di atas tanah itu adalah kamu? Tidak Bang. Makanya ketika Tuhan berfirman, lihat di dalam Kejadian 1 nomor 2. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Firman itu telah menjadi manusia. Apa bedanya terang yang jadi dengan firman yang menjadi manusia? Sama-sama semua dari firman. Nah, firman ini berasal dari mana? Dari Tuhan. Kenapa Tuhan berfirman? Karena salah satu sifat dari Tuhan itu adalah berfirman untuk menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Simple loh Bang, gak usah aja yang membuat ribet.
Kanora gini, kan Kanora meludah. Oke. Terus ludahnya dijilat tuh kan ada meludah jilat sendiri. Ludahnya kembali ke Kanora, artinya ludah itu Nora juga dong. Balik lagi ludahnya udah dijilat lagi. Tidak Jangan bisa. saya jilat yang di tanah itu. Kok aneh-aneh aja kau. Nah, terus gua kasih analogi Jul buat lu Jul. Coba lu nengadah ke atas, lu ngeludah ke atas. Setelah kau ngeludah, Jul kau lari. Tenang. Ada kores soalnya di bawah. Kan ada kores di atas, kuludain lah dia. Dalam kami kekristenan terkait kristologi, analogi yang digunakan itu tidak tepat semua itu. Tidak bisa menggunakan analogi seperti itu. Ya iyalah Bang Karel tahu nggak? Pendeta Mangapul Sagala, seorang guru besar reform di Indonesia ya, dokter dan juga pemilih STT, itu juga ngomong gini Bang, Julius, 16 tahun saya jadi dokter teologi, mencari tahu tentang Trinitas. Dan saya sampai pada kesimpulan, Trinitas tidak bisa dijelaskan, Bang. Karena nggak ada barangnya. Lu ngomongnya mirip banget anjir. Gitu ngomongnya. Dia kan sahabatnya loh Akang. Jadi dia bilang, nggak ada itu. Nggak bisa. Manusia yang terbatas tidak bisa menjelaskan Tuhan yang tidak terbatas. Jadi nggak bisa semua analogi itu, dia bilang. Semua orang udah mati jangan diomongin, woi. Ya, itu kan kita menyampaikan pesan dia. Ini kan pesan pengajaran dia. Kita kan gak gibah. Ya, kan kita menyampaikan pengajaran dia. Karena Kayak sesuatu begitu juga kali Jul. ya sesuatu yang nggak ada barangnya itu nggak bisa dijelaskan. Namanya nggak ada barangnya, ya nggak sanggup dijelaskan, Bang. Karena memang Trinitas itu nggak ada. Ada Yesus sekarang pun, ya misalnya contoh nih, kalian Edu Tensei, Yesus bangkit kembali. Kalian suruh Yesus jelasin, dia pun bingung, apa ini Trinitas? Nggak bisa dia jelasin, karena nggak ada barangnya, Bang. Trinitas itu adalah konsep yang dibuat oleh bapak-bapak gereja, dan yang membuat pun masih kebingungan sampai sekarang. Buktinya apa? Buktinya mereka melakukan konsili. Saking bingungnya, ini gimana nih ceritanya, nggak ada barangnya. Itulah sampai sekarang, konsep kekristenan itu belum final, karena kenapa? Ya sesuatu yang dimulai dengan nggak ada, itu akan menjadi perdebatan selalu. Sama kayak misalnya contoh gini lah, kayak kita misalnya contoh, ini jadi ranah politik lah ya, kayak Super Semar gitu kan, sampai sekarang masih perdebatan, ada nggak barangnya gitu. Ada nggak barangnya tuh, Super Semar itu. Karena sampai sekarang nggak ada kertas itu kan, nggak ada surat itu. Nggak ada surat tapi kan perintah orang 11 percaya. Maret tuh. Ya tapi orang semua percaya kan, ada yang namanya Super Semar, ada yang namanya kejadian Super Semar. Gitu, Tapi Bang. BB nggak ada kan? Iya, mau mana? Itulah yang selalu jadi kontradiksi demi kontradiksi, karena nggak ada barang ya yang namanya Trinitas ini. Woi Karel, udah dapat belum? Makanya saya bilang, kenapa kami bukan, ini kan kembali pada konsep Yesusnya. Kami tidak pernah. Benar orang ini si ini yang biru, dia lagi belajar Islam dia. Bentar lagi selangkah lagi mualaf nih. Karena kami percaya tentang keilahian Kristus itu. Bukannya kami menuhankan Yesus itu jadi Tuhan. Karena kami percaya, sulit apa Tuhan itu jadi manusia? Tidak sulit. Karena apa? Kami percaya tentang keselamatan itu. Nggak sulit, tapi nggak apa-apa. Itu iman abang, Bang. Contoh Nora ini jadi kuda pun bisa dia. Kemarin itu aku lihat dia pakai kostum kuda soalnya. Apakah Utino? Ya enggak, dia cuma jadi cosplay. Sama kayak Tuhan cosplay jadi manusia. Ya nggak apa-apa kalau teman-teman Kristen mengimani ada Tuhan yang lagi gabut. Ya gara-gara dari dulu ngutus nabinya gagal mane geram sendiri. Ya udahlah cosplay sendirilah turun ke dunia jadi manusia. Ya nggak masalah, itu iman kalian kok. Kami nggak ada masalah. Ya. Artinya kenapa kami imani begitu? Bentar, One Pass, monitor, Salam One Pass, dibuka mute-nya, Bang. Calon saudara kita nih, One Pass. Kemarin diskusi lagi sama apa dia sebentar. Dia naik, dia mungkin lagi ada sedikit kerjaan. Begini Bang Karel, abangku. Okay. Begini Bang, yang dibilang sama si Dokter Akal tadi, ini logikanya itu kita kembali lihat berapa denom yang ada di dalam kekristenan. Ratusan ribu loh. Bayangkan. Mau juta juga enggak apa-apa. Jutaan juga enggak soal itu. Bukan begitu, Bang. Abang yang harus, disinilah abang yang sebenarnya harus mencermati, Bang. Di dalam Islam,
Itu nggak ada yang namanya istilah denom, Bang. Di Islam itu sebanyak apapun ormas, ya, organisasi tapi dalam keislaman, mau Muhammadiyah, NU atau yang lain, kalau ditanya siapa Tuhanmu, tetap Allah. Apa kitabmu? Tetap Al-Quran. Siapa nabimu? Pasti dijawab baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tapi ditanya oneness, siapa Tuhanmu? Bapa, Yesus. Terus Bapa siapa? Yesus itu adalah Bapa. Jadi yang disalibkan itu siapa? Sebentar Bang Karel. Disalibkan itu siapa? Yang disalibkan itu manusia apa Tuhan? Ya Tuhan. Mereka tidak akan mau mengatakan manusia yang mati. Tetap Tuhan. Nah, kalau Tritunggal ditanya, yang mati itu siapa? Kedagingannya. Kalau Tuhannya tidak. Nah, kalau ditanya Unitarian, Yesus itu siapa? Manusia. Bukan Tuhan? Bukan. Nah ini maksud saya Bang. Bahkan ada lagi Kristen apa tuh yang namanya tuh? Yang si siapa itu Boruni Yesus itu? Kristen apa itu namanya? Kurang tahu. Yang mengatakan bahwa YHWH itu iblis. Bayangkan kan? Berapa ratus denom kalian ini? Tapi tidak bisa kalian itu ya menyatakan siapa Tuhan kalian. Adalah yang cuman Bapa, adalah yang Yesus, adalah yang Bapa 3 pribadi 1 hakikat. Itu maksud saya Bang. Kalau kau mengatakan ya itu terserah mereka. Intinya tidak begitu poinnya. Kau menyembah pun juga botol minuman ini jadi Tuhan. Tidak masalah Bang. Tapi masalahnya apakah pantas botol minuman ini menjadi Tuhan? Karena definisi Tuhan itu adalah entitas tertinggi Bang. Dia maha pencipta langit dan bumi. Tidak mungkin ya yang maha pencipta langit dan bumi menciptakan manusia. Dia turun ke dunia, menumpang lahir di dalam kandungan seorang ciptaannya, perempuan, selama 9 bulan, baru dilahirkan, sama seperti proses saya dilahirkan ibu saya. Tuhan dilahirkan, disusui oleh ibunya, popoknya diganti, mulai umur 6 bulan tumbuh gigi, dia berjalan tata, mengucapkan kata mama. Nah ini tidak mungkin abangku. Bukan berarti kita membatasi Tuhan. Tapi apakah pantas dan layak Tuhan yang maha suci harus keluar dari lubang yang mengeluarkan najis? Kenapa saya katakan mengeluarkan najis? Karena perempuan itu ada yang dikatakan namanya haid. Haid itu adalah darah najis, darah kotor. Tidak mungkin Tuhan keluar dari situ, Bang. Tidak mungkin Tuhan berkembang, memakan darah ibunya. Gitu maksud saya, Bang. Nah, bukan masalah Tuhan tidak ada kuasanya. Tuhan berkuasa, tapi tidak mungkin dia menciptakan manusia, manusia melahirkan dia. Itu maksud saya. Itulah konsep keselamatan dalam kekristenan. Dengar. Ya, dengar. Aku minum lah dulu ya, Bang. Aku minum dulu, Bang. Minum aku, Bang. Tenang. Artinya dengar saya juga dulu toh. Itulah tentang konsep keselamatan dalam kekristenan. Konsep. Kau bilang konslet, Bang. Nah, konsep keselamatan dalam kekristenan, kenapa Yesus jadi manusia itu? Karena yang berdosa itu adalah manusia. Gini amat. Sehingga Allah jadi manusia itu supaya menebus dosa. Kita harus lihat dulu, sebelum inkarnasi, Yesus itu, dia itu adalah anak Allah yang jelas merupakan seseorang yang berpribadi. Jadi pada saat itu ia adalah satu pribadi dengan satu hakikat, yaitu hakikat ilahi. Pada saat ia berinkarnasi ke dunia, ia tidak mengambil pribadi manusia. Karena ini akan menimbulkan adanya 2 pribadi seperti yang diajarkan oleh para Nestorianisme itu. Yang diambil olehnya itu adalah hakikat manusia. Hakikat manusia dan hakikat ilahi bersatu dalam pribadi anak Allah. Sehingga setelah inkarnasi, Yesus adalah satu pribadi dengan 2 hakikat, yaitu ilahi dan manusianya.
Hakikat manusia itu tidak pernah ada terpisah dari pribadi Allah. Contoh, ketika Yesus lapar, itu hakikat Kasihan Roh manusia. Kudus nggak disebut-sebut Tuhan tiri. Roh Kudusnya itu belum. Kalau kita percaya Pentakosta. Oh, Roh Kudus adanya di Pentakosta. Itulah awalnya gereja perdana. Gereja perdana. Perdana, pembuka. Kok ada ya kayak pemain bola ya, Tuhan cadangan ya. Ini pemain cadangan. Bang Karel, abangku, ya. Begini loh Bang, dua kejadian hebat ketika Allah itu memusnahkan kaumnya pada waktu itu. Kaumnya satu Nabi Nuh, Nabi Nuh. Kedua kaumnya Nabi Lut. Berarti dosa itu tidak penting bagi Tuhan, Bang. Ketika manusia sudah berbuat dosa, mengingkari, ya, Allah itu langsung memberikan suatu apa? Suatu azab hukuman. Tengok Sodom dan Gomora. Bukan ada Tuhan yang datang menebus dosa orang-orang pada waktu hidup di zamannya Nabi Lut. Langsung dihabiskan. Lihat kaumnya Nabi Nuh. Kubantu orang Kristen jawab. Jadi dia bilang gini, dulu Tuhan kan udah beberapa kali hukum tuh manusia buat dosa tuh dikasih banjir bandang, oke. Terus Sodom dan Gomora nih dihajar gitu kan. Terus Tuhannya menyesal, ini manusia nih setiap kali dihajar tetap buat dosa lagi. Nggak cocok ini nampaknya caranya. Revisi. Itulah ada ayat yang menyatakan begitu jahat. Ini nampaknya caranya yang salah nih. Ya udahlah, besok caranya Yesus turun ke dunia, kau aja yang mati. Kalau manusia yang mati nggak bisa tobat mereka, harus kau yang mati. Kayak gitu. Nah kan benar gitu. Kan dulu caranya Nabi diturunkan, disuruh tobat, nggak mau tobat orangnya. Ya begitu nggak mau tobat kan dikasih hukuman. Ya udah dikasih hukuman, besoknya kan berbuat kesalahan lagi manusianya, betul nggak? Betul. Kan generasi berikutnya buat salah. Jadi Tuhannya kan mikir, wah ini nggak cocok nih caranya nih. Cara lain nampaknya harus dibuat. Itulah Tuhan menurunkan anaknya. Jul, kok anak buahnya mati dah. Hah? Lah, ngaur lu. Kami dalam kekristenan itu ada keselamatan sebelum perjanjian baru. Artinya ada keselamatan dalam perjanjian lama itu beda dengan keselamatan setelah Kristus. Kamu lihat yang namanya keselamatan ya Bang. Ini sudah terbukti. Ketika Nabi Nuh memperingati kaumnya pada waktu itu. Bahkan anaknya Nabi Nuh saja tidak mendengar. Ada salah satu. Dan apa yang terjadi? Nabi Nuh selamat. Tidak ada dia merasakan kematian pada waktu Allah memberikan azab berupa air bah, banjir bah. Terus Sodom dan Gomora. Istri Nabi Lut tidak selamat. Dikatakan di situ kan? Nah, sekarang Yesus datang katanya sebagai juru selamat. Apakah dia selamat? Tidak, Bang. Nabi Lut memperingati memang dia datang ke dunia itu untuk mati. Nabi Nuh memperingati sebentar, Bang. Nabi Nuh memperingati kaumnya. Allah menyelamatkan mereka karena mereka adalah juru selamat untuk kaumnya pada waktu itu. Yesus datang sebagai juru selamat. Nah, apakah dia selamat? Tidak, Bang. Dia ditangkap tentara Romawi. Tapi kan dia menanggung kutu, Nora. Ya, dia kan menanggung kutu. Berat kali kutu kalian ini. Karena berat, ya meninggal lah. Dan ini ada yang komplain sama aku, Bang, serius lah Bang. Loh, ini aku udah serius loh. Aku berkali-kali nanya orang Kristen. Dari dulu, Tuhan itu selalu menurunkan Nabi untuk menjelaskan memang siapa Yesus datang ke dunia itu. Bukan, memang tujuan dia datang ke dalam dunia untuk mati. Dalam kitab Kejadian pasal 3. Tadi bilang tujuan dia datang untuk mati. Jadi gini teman-teman ya. Ini aku serius loh. Yang kita ngomongin ini serius dari tadi ya. Kenapa Tuhan yang dari dulu mengutus Nabi tiba-tiba berubah mengutus anaknya? Karena Nabi selalu gagal, dia bilang. Ini orang Kristen yang jawab ya. Nabi berkali-kali diutus, tetap gagal. Direvisi. Itulah kenapa anaknya yang harus turun. Jangan kalian anggap ini bercanda, ini serius. Ini serius kok. Ini teman-teman Kristen kan selalu kita tanya. Loh, dari dulu manusia itu kalau cari Tuhan sembarangan. Ada yang menganggap matahari Tuhan, ada yang menganggap pohon. Diutuslah Nabi.
Ya, nabi lah yang menyampaikan siapa itu Tuhan. Ada sebagian ikut, sebagian nggak ikut. Ya, kan gitu-gitu terus polanya. Nah, Sehingga sekarang Tuhan pertanyaannya, turunkan anaknya yang manusia ini, selesai. nah, ada nggak setelah penebusan dosa itu ada yang nggak berbuat dosa lagi? Nggak ada Ya, kan? banyak lah. Tetap Kita ada. berbuat kan? Bahkan Tetap. sebentar. Bahkan ya Berbuat yang kita dosa. lihat sekarang di dunia di muka bumi ini di beberapa negara sudah melegalkan apa yang dilaknat pada waktu zamannya Nabi Lut, yaitu LG Tungki. Nah itu bedanya Nora. Kalau zaman dulu Tuhannya masih sama, udah habis tuh yang LG Tungking dihabisin. Nah, itu. Buktinya nggak dihabisin. Buktinya nggak dihabisin kenapa? Karena Tuhan sudah revisi. Tuhan caranya udah nggak kayak gitu. Kalau Tunggu. masih lama, mati Tungking mereka. apa sih? Tungking apa sih? Tungking apa? Tidak LG Tungki, tidak ada istilah Tungki apa direvisi. tungki? Tungki, ya kan laki-laki dengan laki-laki. Oh, main anggar. Iya, LG Tungki. Ya udah terserah kalian lah pakai istilah. Ya, benar nggak teman-teman? Kalau ini masih Tuhan dengan cara yang lama, Tuhan yang dengan cara lama pasti dihabisin mereka kan? Buktinya dihabisin nggak sekarang kota-kota yang luar biasa yang tingginya? Enggak. Kenapa? Karena Tuhan sudah tidak gunakan cara itu. Tuhan udah gunakan cara mengutus anaknya. Betul itu. Gini, sebelum ya oke lah. Begini. Dalam kitab Kejadian, ya, dengar saya juga. Ya. Dalam kitab Kejadian, sebelum Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, Allah telah merancang karya keselamatan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah, kita lihat kitab Kejadian Kalau ini ke situ sih. manusia jatuh dalam dosa itu. Ada larangan bahwa pada saat engkau memakan buah, pastilah engkau mati. Allah berfirman. Mati nggak? Tetapi Mati nggak? justru itu Ah, tidak mati, malah Adam masih hidup 960 tahun baru dia mati. berarti di prank dong. Ini, Di prank si Adam. inilah kesalahan Inilah umat muslim yang kesalahan tidak Bang Karel mengerti menjawab. Bang, kalau orang hermeneutika. Kristen lain Tidak. jawabnya kayak gini. Mati dalam 1 hari. 1 hari surga, 1000 hari di dunia. Ya, jadi matinya itu Ini, Pak. bukan langsung. Itu orang Kristen yang jawab Mati biasa kayak di gitu. situ. Bang Karel jawabnya kok beda. Nanti betul. dimarahin sama Kristen lain loh. Oh tidak, kami tidak. mati di situ dalam kitab Kejadian itu. Lah ini beda Dengar jawabannya. dulu. Mati di situ ketika makan buah itu mati rohani Mbak Nora, bukan mati secara jasmani. Ini Karena kematian dalam Kristen itu, Ini gue lagi makan kebiasaan. Aduh. kematian dalam Kristen itu ada Saya tiga. sudah susah ini. Jadi gini teman-teman. Dengar dulu. Tunggu. Aku jelasin Bang Dengar Karel. dulu. Mereka ini nggak ngerti Bang. Jadi bagi teman-teman Saya muslim yang jelaskan. nggak ngerti ya, apa Gini, itu saya mati kan rohani? sudah jelaskan kita. Ya, mati Saya rohani sudah itu kan jelaskan kalian nggak kitab ngerti Kejadian istilahnya. tadi. Mati rohani itu mirip Saya kan dengan sudah jelaskan kalau kitab kalian lihat Kejadian. orang-orang ini kan mati akal. Ya, mati akal tuh gimana? Ya kalian lihat mereka ini mati akal. Jadi kurang lebih mirip-mirip lah, mati rohani, mati akal gitu. Bukan mati orangnya. Bang, Itu kan pemahaman, Bang, itu kan Bang, pemahaman Bang Pak. Karel, Pemahaman mati Kristen kan rohani mati itu rohani dapat bukan dari seperti mana? itu. Iya, itu kok dapat dari mana itu? Nah, dengar makanya. Enggak, kok tunjukkan Makanya saya datamu. mau jelaskan tadi kan Kau tunjukkan dulu ditertawain datamu terus. bahwa ketika Adam dan Hawa memakan buah itu mereka sudah mati rohani. Mana? Gini, di dalam Alkitab tidak perlu semua itu harus eksplisit. Makanya saya masih mau jelaskan tadi sampai kita Kejadian 3 ayat 15 eksplisit itu Nora. ada Kami punya Roh itu tuh Kudus ada- untuk membimbing kami. Roh Kudus ada untuk menjelaskan. Gimana mau punya Roh Kudus diam kau? Gimana mau dijelaskan ditertawain terus? Naber. Kalau tidak ada Mati tertulis seperti dalam- itu. Woi Nora, kau Dalam beruntung kitab dari ini aku mana, nggak Bang? dikasih moderator. Kalau nggak aku kasih diam kau. Dalam kekristenan Pak Dokter Akal gini toh, dalam kekristenan itu kami percaya bahwa kematian itu ada 3. Si Panjul disebut kematian bapak rohani. anjir. Kematian Panjul. ini parah nih. kematian rohani yang ada dalam Tenang. mereka mengalami kematian rohani, artinya
terpisahnya hubungan antara manusia dengan Allah karena dosa itu. Terus ada namanya kematian jasmani yang akan dialami oleh saya, Mbak Nora, dan kalian semua yang ada dalam sini. Terputusnya Jadi ada berapa tubuh kematian dengan di roh dalam itu Kristen, tuh Bang? namanya kematian jasmani. Kita Ada berapa kematian? yang pertama kematian rohani. Itu kematian Pertama rohani. kematian rohani. Nah, terus? Artinya Hah? kematian rohani itu adalah terpisahnya hubungan manusia dengan Allah sekarang karena saya pelanggaran bertanya, dosa. seandainya Terputus ini hubungan. seandainya Adam tidak memakan buah itu, apakah berarti dia tidak akan mati-mati, Bang? Dalam kitab Roma itu, saya lupa ayat yang mengatakan bahwa manusia Jangan ditetapkan Roma, satu Bang. kali saja. Jangan setelah itu Roma. diyakini. Jangan si Ani, Roma, Ani. Bang. Udah Ani Roma aja itu kalau gitu. biskuit kesukaan Ya. anak saya. Jangan si Roma, Bang. Ani kalau gitu. Kematian Ani. Saya bertanya, Jadi gini. Bang. Seandainya Ya, sebentar Jul, sedikit lagi. Seandainya Adam tidak memakan buah itu, apakah berarti dia tidak akan mati-mati? Betul. Dia akan ada di Taman Eden selamanya. Hah? Iya, di Taman Eden selamanya dia. Hah? Allah, Karen? Allah kemahatauan Allah beda dengan. Saya bertanya. Makanya saya bilang toh. Seandainya Adam tidak memakan buah itu, berarti dia tidak akan mati ya, hidup kekal terus ya. Iya, betul. Tidak mungkin Adam tidak memakan buah itu. Oh, tidak mungkin. Karena Allah sudah tahu Adam akan jatuh dalam dosa. Oh, Saya jadi bertanya seandainya, Bang. nggak ada seandainya dalam kenyataan itu, Nora. Kalau Gini. itu juga bisa dibilang seandainya mamamu nggak kawin sama bapakmu, gimana tuh, Nora? Bukan, Nggak bisa pakai Kita baca dulu. Begini loh, Jul. Begini loh, Jul. Kristen ini kan mengatakan karena Adam memakan buah itu, makanya ada kematian. Karena upah dosa Makanya saya adalah bilang, maut. saya buka kitab. Sebentar, Bang Karel. Upah Ya, dosa betul. adalah maut. Maut itu adalah kematian. Nah, makanya saya bertanya kemarin sama Kematian. Kristen. Seandainya Adam tidak memakan buah itu, apakah berarti dia hidup kekal? Iya. Nah, coba Nggak bisa. Kan udah dibilang gini, Nora. Tuhan sudah tahu dia akan makan. Memang sudah rancangannya seperti itu. Sama kayak kenapa ada Nora sekarang? Karena memang sudah dirancang bapak sama mamamu ketemu. Udah tahu Tuhan bapak mamamu akan Bukan ketemu. begitu poinnya, Jul. Yang mau saya apakan di sini begini loh. Mereka kan dibilang katanya, bila kau memakan buah itu kau akan mati. Nah, tapi karena memang ada memakan buah itu, makanya ada kematian. Tapi makanya aku tanya, seandainya tidak makan buah itu berarti nggak ada kematian? Tidak ada. Nah, coba bayangkan Adam dan Hawa beranak cucu, beranak pinak sampai sekarang ini. Kalau Iya, tidak aku ada udah yang pernah namanya nanya sama orang kematian, Kristen itu, Nora. Aku udah pernah nanya sama orang Kristen, kalau ini nggak terjadi, kalau ini terjadi, nggak terjadi Pertanyaan gimana? enteng itu. Iya, mereka bilangnya gini, Itu pertanyaan. itu kan cuma di pemikiranmu. Tapi cara kerja Tuhan nggak bisa seperti itu. Semua itu sudah dinubuatkan dan bakal terjadi. Nggak bisa kamu hindari. Jadi nggak ada istilahnya, oh kalau Yesus diselamatkan dulu, maka Kristen nggak ada Tuhan. Oh kalau Maria keguguran, Kristen nggak ada Tuhan. Nggak bakal bisa. Karena memang sudah suratan takdirnya seperti itu. Maksudnya gitu. Ya, jadi kalau ada orang Muslim yang pergi nanya, kalau Maria keguguran, orang Kristen nggak saya ada nggak Tuhan. tanya ke situ. Karena mereka Nggak akan gugur mengatakan dong. upah kematian itu, upah dosa itu adalah kematian. Seandainya tidak terjadi Nggak, harusnya kematian, itu tanya gini, Nora. sebentar Kan dibilang dulu, mati Jul, rohani. jangan kau potong. Nggak mau aku potong. Karena Jadi- Ini parah nih. upah dosa itu adalah maut, kematian. Nah, kalau manusia tidak mati-mati, bagaimana padatnya? Padatnya itu Taman Eden tuh bagaimana padatnya? Coba Lah, dulu padat kalau dia dipikirkan. nyetak anak. Kalau di Taman Eden dia nggak nyetak anak, lu mau gimana padat? Wah, Ayo. si Jul kurang ajar dipotong terus sih, pengen dikik kali Bunda Nora si Jul nih. Nanti kukik, sebentar lagi Aneh. kukik itu. Tenang aja. Iya kan benar kan? Loh, padat karena cetak anak. Kalau nggak cetak anak gimana padatnya, Nora? Ayo. Kalau padat di Taman Eden nggak cetak anak, gimana padat? Turunin. Kalian setuju nggak kalau si Jul saya turunin? Apa deh? Ya, supaya kita bingung ini, kita mau dengar yang mana ini? Bukan, begini loh Satu-satu biar Karel. Mbak Nora dulu. Karel, kalian yang mengatakan kalau seandainya kalau karena kematian itu ada karena Adam dan Hawa udah jatuh ke dalam dosa. Gitu loh. Iya, Itu yang betul. tidak mungkin. Setuju. Makanya saya bilang, Apa lebih banyak nggak setuju, geblek?
Si Juli itu memang begitu, suka kali Makanya saya motong-motong. bilang- Dia suka salib, makanya dia tidak pernah mau disalib. Nah, lanjut, Karel. Lanjut, Karel. Makanya saya bilang kitab Kejadian 3 ayat 15 itu mengatakan bahwa aku Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Artinya apa? Artinya antara engkau, iblis, dan perempuan ini. Perempuan itu keturunan daripada Bunda Maria. Macam judul film lah, Aku, Kamu, dan Dia ya. Nah, itulah konsep Judul kekristenan, film Pak. atau lagu, lagu. Lagu Itulah itu. yang Pak. Itulah yang Pak Dokter Akal tidak ngerti tentang Kristen tapi bahas Loh, aku udah belain gimana sih, seorang Bang Karel? dokter. Lah, Bang Karel, aku udah belain ya. Jadi mati rohani itu tidak mati perlu. hubungan dengan Tuhan. Saya Adam tidak perlu. bisa ketemu Tuhan. Saya tidak perlu Pak bela karena Pak pemahaman tentang Alkitab itu nol bagi kami. Waduh. Nggak bisa dikasih ponteng 3 Bang, masa 0? Nggak ada Iya, upah tulis, upah ngomong. Kenapa saya bilang nol? Karena keselamatan kita dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu Pak tidak paham. Tidak paham kok, Ju. Di mana-mana orang udah bantuin itu dihargai lah. Masa dikasih 0? Ini kelewatan Nah, kali. karena saya kan salah terus tadi dari Pak Akal. Oh, Jadi iya. saya juga Ini nggak dikasih kayak nilai 2, 3, masa 0? Aduh, parah nih. Udahlah, diam lah. On face coba. Ditunggulah Artinya dulu kan on face. Sebentar, range nilai kan Kakak 0 Karel, sampai Kakak 1. Karel, Kakak, sebentar Ya. dulu kita sapa dulu ini Bang on face. Halo Bang, selamat malam. Halo. Malam. Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, di sana sudah sore ya, Bang? Confess nih dia dari Kristen. Iya, Dari mana, Bang? Om Jatuh dengar tuh dari ini. saya bagian Indonesia Timur. Bukan, Abang dari Kristen mana? Mari Katolik. baca ini, beta kasih tunggu ayat begini. Oh, saya dari ini Protestan saya. Oh, Protestan, ya. Silakan, Bang, kalau ada yang mau ditanya. Naikkan. Jadi ini. Bentar. Nah, Nggak bisa kok dinaikkan. Kau akun privat.